Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Iman bersama dengan saya Saiful Khair, dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Ustadz Sinten asmanipun lengkap Habibullah Habibullah. Beliau bertugas di KUA ya, sebagai Miri sekarang ini. di Miri sekarang. Pindah di Miri. Kepala KUA Miri ya, statusnya sekarang ya. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita di podcast Iman kali ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah kita pada saat ini sudah memasuki bulan Syawal ya, setelah kita berpuasa selama kurang lebih 30 hari Ustaz ya di bulan Ramadan kemarin. Mungkin ketika bulan Syawal ini Ustadz, apa saja sih sunah-sunah yang bisa kita laksanakan mungkin ya, selain yang banyak kita ketahui ya tentang puasa tambahan seperti itu. Mungkin bisa sedikit disinggung atau dijelaskan mengenai puasa sunnah, puasa Syawal ini Ustadz. Mungkin ada kelebihan apa atau mungkin apa sih yang harus kita tekankan ketika di bulan Syawal ini Ustadz gitu. Syawal itu kan sebetulnya kan bulan Syawal itu kan bulan peningkatan. Ya, mungkin bisa didekatkan dulu mic-nya Ustadz gitu ya. Jadi Syawal itu kan sebetulnya kan bulan untuk kita meningkatkan ibadah. Setelah kita puasa Setelah Ramadan. kita puasa gitu. Ramadan ini, urutannya kan begini. Ada orang kita itu pada saat Ramadan kita diminta Allah Taala untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam rangka apa? La'allakum tattaqun kan. Kita menuju pada manusia yang punya kualitas takwa, seorang hamba yang bertakwa kan. Tapi kan selama ini begitu selesai Ramadan, selesai sudah juga. Terkadang malah jadi ibadahnya kalau Ramadan selesai ya sudah selesai kan. Kembali ke habitat lama yang kemarin malas sholat, malas ngaji, malas melakukan amal-amal yang lain kan, amal-amal ibadah. Padahal takwa itu kan kalau meningkat harusnya. Hukum awalnya itu kan pengertian takwa itu syarat umum kan mau melaksanakan dawai Gusti Allah sekaligus mau meninggalkan larangan Allah. Jadi kan orang-orang yang bertakwa kan orang-orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus berusaha mau meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Makanya pada saat selesai keluar dari bulan Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal. Ini kan kita masuk ke level yang harus lebih semangat lagi. Jadi fase yang bertingkat, fase berikutnya ya Ustaz. Orang sekolah diajar, dididik, begitu lulus kan kita harus aktualisasi diri di lapangan. Apa yang sudah didapatkan tadi. Bukan kembali kita ke sebelum kita sekolah kan. Bukan gitu, malah teriset ke pengaturan pabrik jadi nol lagi. Ya, makanya itu. Kita kalau di Syawal itu kan sering apa? Yang hanya ditekankan kan terkadang hanya puasa sunnah 6 hari aja nih. Itu kasihnya sok ya. Memang kalau kita mau melaksanakan puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi itu kan ngendika kan kasaumid dahar, seperti puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Man shoma Ramadan fa'atmahu sitan min Syawal kana ka'anahu kasyamid dahar. Jadi kan seperti puasa sepanjang tahun. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Ya memang inilah salah satu kelebihan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Tapi ini kan melanjutkan yang ke puasa Ramadan kemarin. Iya, melanjutkan dari apa yang sudah kita lakukan di puasa Ramadan gitu. Yang secara khusus di bulan Syawal sunnah Nabi sepanjang yang saya ketahui yang pertama itu jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini sekali lagi melanjutkan yang puasa Ramadan kemarin gitu kan. Dilanjutkan dengan puasa Syawal. Jadi puasa Syawal ini sebagai proses peningkatan diri kita setelah kita melaksanakan Ramadan gitu ya Ustaz ya. Kemudian kita masuk ke Syawal. Kalau bisa langsung alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa langsung sepanjang itu masih bulan Syawal boleh saja, silakan. Logikanya kalau satu Syawal kan tidak boleh kita puasa karena Idul Fitri. Itu kan waktu yang tidak boleh kita puasa malah. Lanjutkan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan selesai. Tapi kalau
Bisa, kalau nggak bisa kan masih masih bulan Syawal, kalau nggak salah tanggal 9 ya ini. Iya. 9 Syawal masih ada waktu 20-an hari kan. Iya. Kita masih, bagi yang belum monggo silahkan ini dilaksanakan, karena yang kita melaksanakan 1 bulan aja dengan penuh pengorbanan dan perjuangan lah. Semangat 1 Nah bulan ini kemarin kalau ya. kita tambah 6 hari kita seolah-olah dapat pahala sepanjang tahun lah, coba nih. Berkali lipat gitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin kita laksanakan puasa sepanjang tahun. Harusnya cuma 6 hari gitu. Harus kita Harusnya effortnya, semangatnya lebih harus mudah, lebih, ya. betul. Tapi Namun sekali lagi ini, kalau di puasa Ramadan itu kan wajib, ya semua orang Muslim semua melaksanakan. temennya Temennya banyak, banyak, gitu. semangat gitu. Setan dibelenggu kan gitu kan. Iya. Jadi godaannya sedikit. Lah, tapi ini kan masuk bulan Syawal, wah godaannya banyak lagi. Kancane gak do poso Kancane ya. gak do, melu-melu gak Berat poso, ya. Di gitu. kantor poso sendirian ya, wah gitu. Namun gini Ustaz, kadang ada pertanyaan gitu Ustaz di teman-teman lah gitu. Ketika kita mau puasa Syawal itu 6 hari itu ya. Padahal mungkin yang lebih mengalami itu lebih banyak perempuan gitu ya. Terkadang kan saat Ramadan masih terkena haid gitu, jadi tidak bisa puasa Ramadan. Atau mungkin untuk teman-teman yang pria itu kadang ya ada yang sakit, ada yang mungkin berhalangan, entah perjalanan atau bagaimana gitu ya Ustadz, sehingga menyebabkan mereka itu tidak bisa puasa Ramadan secara penuh, mungkin katakanlah punya hutang beberapa hari gitu ya Ustadz. Nah itu lebih baiknya mana Ustadz? Kita dahulukan kita di bulan Syawal itu nyaur hutang dulu atau melaksanakan puasa Syawal dulu Ustadz gitu. Tergantung. Karena ada satu pendapat yang mau mensunahkan untuk hutangnya dulu. Iya. Itu kan hutang itu kan satu kewajiban. Kewajiban. Gitu. Karena kewajiban itu diselesaikan dulu. Kalau itu dimungkinkan, dihitung-hitung itu masih memungkinkan untuk nyaur hutang dulu baru nyawal. Waktunya Ya, itu masih canda gitu Ustaz ya. itu Masih silakan, cukup. itu lebih utama untuk melaksanakan tanggungannya dulu, hutangnya dulu diselesaikan. Hutangnya cuma 2 hari ya 2 hari dulu baru Yang wajib nyawal dulu gitu. kita Kalau laksanakan hutangnya dulu. mungkin setengah bulan nanti dipikir tidak nyampe ya. Karena Syawal itu terbatas waktunya mungkin bisa bulan nyawal itu, dulu ya. kan gitu kan. Baru nanti nyaur hutang, kan nyaur hutang masih 11 bulan yang akan datang untuk nyaur hutang ini batasnya. Tapi semakin cepat kita laksanakan insya Allah semakin baik kan itu. Jadi Para tergantung alim ya. ulama menganjurkan semacam itu. Kalau dimungkinkan untuk dilaksanakan nyaur hutang dulu, bayar hutang dulu. ya nyaur hutang dulu. Iya. Tapi kalau ternyata kok nyaur hutangnya banyak, bisa Iya, jadi kan gitu. bisa jadi. Nyaur hutangnya nggak banyak. Kalau nanti nyawal malah nanti Syawalnya tidak dapat. bermasalah, Iya. ya Ketinggalan prioritasnya syawalnya. syawalnya dulu. Tapi kalau ini sekiranya nyaur hutangnya hanya sedikit dan itu dimungkinkan masih cukup waktunya, nyaur hutang dulu baru nanti nyawal. Jadi ketika punya hutang pun itu tidak menjadi masalah gitu Ustaz ya. Bagaimana pintar-pintar kita untuk membagi waktu atau katakanlah menyiasati agar keduanya juga bisa kita dapatkan, yaitu Syawal dan juga membayar hutangnya seperti itu Ustaz. Jadi dalam syariah kan tidak terlalu membatasi syarat kaku gitu. Silakan fleksibel sekali, itu enak sekali kok. Kemarin ada itu kasus di lapangan, itu waktu masih sebelum puasa, tapi sebelum puasa ada masyarakat yang tanya itu gini, Pak, ini sudah hampir habis puasa, tapi puasa saya yang tahun kemarin belum selesai. Nah itu juga sering itu. Karena kemarin, lah kenapa kok? Waduh, waktu ada kesempatan itu dulu saya mementingkan Syawalnya, terus habis itu lupa dengan tugas kewajiban hutang yang kemarin belum dibayar. Nah, ini pripun Pak? Lah ini udah besok sudah mau puasa. Ya udah nanti jadi tanggungan tahun depan aja lah, pripun meleh kan gitu kan. Itu sering terjadi pertanyaan seperti itu Ustaz memang. Nah kadang ada juga yang bertanya Ustaz, ketika nanti puasa Ramadan saya yang dulu itu belum terbayar, padahal sekarang sudah masuk Ramadan lagi, ketika nanti kita melewati satu Ramadan itu, apakah puasa Ramadan dulu yang kita yang mau bayar itu harus dikali lipatkan 2 kali lipat seperti itu Ustaz? Kalau dulu katakanlah hutangnya 2 hari, karena kita sudah melewati Ramadan, melompati Ramadan, maka menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 4 hari. Apakah memang harus seperti itu? Sepengetahuan saya tidak. Jadi hutangnya 2 hari tetap 2 hari. Tidak ada denda. 2 hari ya tetap 2 hari ya. Syariah tidak mendenda. Ada yang orang yang bertanya seperti itu ya ketika kita di luar gitu. Sebetulnya sederhana kok. Ada waktu kesempatan kita bisa melaksanakan tugas itu, kewajiban hutang ya laksanakan segera itu aja. Prinsipnya itu. Kalau setan kan mesti pengennya goda kita ya ditunda besok. Iya, tapi kan akhirnya tadi beberapa kasus yang kemarin tanya ke saya kemarin juga kayak gitu.
sampai habis itu lupa Belum kan. kebayar. Waduh, padahal waktu kalian masih beberapa hari itu enggak cukup untuk Iya, nyaur yang tahun kemarin gitu kan. Padahal kemarin 6 hari yang sawalnya sudah dilaksanakan, tapi iya. yang puasanya malah kelupaan. Malah belum kebayar. Makanya hati-hati kalau makanya di awal tadi kalau dimungkinkan, alhamdulillah itu lebih utama. Tapi kalau sekiranya eh, sudah hampir kelewat waktu sawal, waktu belum nyawal ya nyawal dulu tidak masalah. Baru nanti hutangnya sambil. Kalau hutang misalkan 5 hari, setiap bulan satu-satu aja 5 bulan selesai, masih ada waktu longgar kan gitu loh. Iya, Jadi nggak terasa gitu loh. nggak terasa Apalagi ya. kalau mau sambil Senin Kemis itu kan nggak terasa. Nggak Kalau terasa. Senin Kemis kan misalkan satu kantor ada beberapa orang yang Senin Kemis ada temennya gitu Ada loh temennya. maksudnya. Kan lebih enak gitu kan. Atau mungkin yang kaum bapak-bapak bisa barengi Iya, istrinya ya, ketika sama. istrinya nyaur nyaur utang gitu ya, bayar utang dulu, wah kita temani sekalian gitu. Jadi makanya bener Mas Oir. Jadi kita yang suami itu kan kadang nafkah ruhani itu kan di situ nih. Jadi kewajiban istri kita bagi yang sudah menikah loh ya. Iya, Jadi tidak hanya sekedar nafkah itu kan ada nafkah jasmani, ada nafkah rohani. tidak Nafkah sekedar rohani itu rupiah ya. terkait dengan ibadah itu juga bagian nafkah rohani. Jadi bagaimana kita memberi sebagai kepala rumah tangga itu selalu memberi kesempatan kepada istri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau mereka lupa kita wajib mengingatkan gitu kan. Seperti Mas Heri tadi, kalau mereka punya utang puasa, ayo tak kancani gitu loh. Iya. Saya Sebagai temani gitu bentuk kan. kita Kita mengajak, motivasi gitu mendorong, kan. memotivasi itu saat ya. Dah yuk Senin Kemis, aku tak Senin Kemis, gue nyaur utang. Iya, Kita yang laki-laki suami puasa Senin Kemis, istri nyaur utangnya kan setiap hari kan bareng terus. Di rumah ada teman motivasi, ada teman yang diajak bangun sahur iya sahur bareng-bareng, bareng, buka bukannya nanti bareng, bareng kan gitu ya. lumayan kan itu loh. Selain menjalankan ibadah dapat puasanya juga bisa mendapatkan ibadah apa ya namanya? Kemesraan keluarga. Kemesraan keluarga itu termasuk apa itu? Sakinah mawaddah atau Iya kan, bagaimana ya itu? itu yang sering dilupakan gitu. Jadi kadang maaf ini kadang nafkah ruhani itu, nafkah batin itu hanya ditafsiri sederhana sekali. Hubungan Rupiah suami gitu ya. istri, Hubungan enggak. sama istri aja. Hanya ditafsir hubungan suami istri. Lah ini yang kalau menurut saya kurang tepat. Ruhani itu yang terkait dengan ruh. Tapi kalau ini saya dibahas nanti jadi panjang nih. Jadi panjang gitu. Saya Jadi mau melenceng sedikit Ustaz. Apa ya tentang puasa sunnah tadi Ustaz. Ini kan ya, puasa sunnah ya seperti halnya Syawal itu. Seperti itu saya dulu pernah mendengar Ustaz bahwasanya misalkan ini istri kita mau puasa Syawal itu harus matur atau harus ngomong dulu lah atau rasan dulu atau minta izin dulu kepada suami. Apakah benar Ustaz? Jadi seorang perempuan itu ketika mau menjalankan dalam konteks globalnya puasa sunnah gitu ya. ya. Puasa sunnah itu mereka harus izin kepada suaminya. Seperti itu Ya atau kalau matur kalau gitu. Atau rasan gitu. setahu saya Iya. nggih, seingat saya belajar dulu nggih, ya memang harus gitu. Kalau terkait dengan sunnah itu memang harus seizin suami. Suami. Tapi makanya yang di awal tadi saya singgung, kita sebagai suami itu kan wajib memberikan nafkah rohani. Iya. Lah nafkah rohani termasuk itu Termasuk gitu loh. memberikan ruang Istri kepada untuk istri beribadah gitu loh. beribadah maksimal ya. Bahkan kita harus mendorong itu bagian dari kita untuk mereka. Iya, betul. Tanggung jawab kita. Jadi jangan alasan ini itu. Jadi Loh, kan misalkan gitu loh. Kalau nanti- perlu kita motivasi, Iya. ayo kita bareng kan Ayo itu. bareng gitu. Jangan nanti misalkan mentang-mentang suaminya, oh baru sepertinya hari ini saya menginginkan berhubungan dengan istrinya, terus nanti melarang, wis gak sah poso sih. Sebetulnya kan kalau hubungan suami istri kan masih bisa dilaksanakan di malam hari atau di waktu yang lain ya Ustaz ya. Ketika Mungkin untuk kasus-kasus tertentu, tapi ini Iya. kasus tinggi, kasus-kasus tertentu mungkin orang-orang yang mungkin yang merantau, yang mungkin nggih, orang Ketika yang pulang merantau itu seperti itu ya. pulangnya kok waktu itu waktu mungkin. itu mungkin waktu Nah, di mungkin ya rumahnya enggak, hanya monggo satu kan gitu minggu loh. ya Ustaz ya. Tapi kan enggak mungkin kalau hanya mungkin di rumah seminggu, ya seminggu jangan puasa dulu lah kan Iya, gitu kan. melayani Mungkin suaminya dulu, ya kan baik supaya maksimal kan gitu. makan Tapi kalau bersama gitu ya. nanti lewat 1 minggu suami udah pulang kan masih ada waktu lagi. Masih ada waktu di waktu Tapi yang secara lain. prinsip ya tadi, secara prinsip karena ini terkait dengan syariah, memang sunnah itu harus izin suami ya, ya memang kena pasal itu. Cuma kita yang suami yang harus juga mengerti memikirkan juga, tanggung ya. jawab kita sebagai suami memberikan nafkah batinnya, nafkah ruhaniyah tadi kepada istri kita. Saya kira itu aja. Jadi sebetulnya syariah itu tidak ada yang sulit.
tinggal kita manage-nya aja, ngaturnya aja Iya. gimana, kan enak kalau kayak gitu. Terkadang terfikirkan syariah itu berat ya karena mungkin godaan-godaan setan gitu ya Ustaz Karena ya. mikirnya berat, kalau mikirnya berat, berat. Iya. Seperti kan tadi kan teknis saja nih, teknis barang Masalah teknis saja. sederhana, tapi Bisa kalau kita diatur. mikirnya tuh berat jadi ya setan ya bantu aja, berat jadi Iya. berat beneran. Disuruh oleh setan bahwasanya berat ini, berat gitu. Oke. Itu yang puasa Iya, gitu. iya. Yang kedua kan yang sunnah itu kan silaturahim. Iya. Di bulan Syawal ini ya kan banyak. sebetulnya Itu ini memang sebetulnya bukan apa sepanjang 10 tahun saya ini nanti kalau salah dikoreksi kan. Jadi kalau silaturahim, jadi yang khusus di bulan Syawal itu yang sunnah itu yang pertama adalah puasa 6 hari. puasa 6 hari. Yang kedua ada sunnah khusus lagi, Nabi itu pernah mensunnahkan beliau itu menikah, gitu kan. Ketika menikah di bulan Syawal. Karena kalau bulan Syawal pada saat zaman Nabi itu kan ada tatoyur, itu dilarang, tidak boleh, makruh lah kasarnya. Iya. Kalau bahasa hukumnya itu kayak makruh itu kan. Jadi kalau bisa, kalau kita itu kayak nikah di bulan Suro. Kalau di masyarakat Jawa, iya, ini nikah Jawa. itu dulu di Arab kayak gitu. Nabi itu memberantas itu dengan apa? Bila melaksanakan nikah dengan Siti Aisyah gitu. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal, dan itu masyhur sekali hadis riwayat Muslim. Nah, Siti Aisyah itu mengatakan bahwa saya itu menikah dengan Nabi di bulan Syawal dan saya berhubungan badan dengan Nabi juga di bulan Syawal. Karena memang saat itu ngapunten. Mungkin kalau penting diangkat dulu pun tidak apa-apa, Ustaz. Jadi Siti Aisyah itu juga menyampaikan itu. Jadi, nah karena memang budaya saat itu menikahkan atau hubungan suami istri di bulan Syawal itu dianggap tabu, tidak boleh. Tapi oleh Nabi diberantas. Ini kan jadi sunnah. Makanya kalau di bulan Syawal kami di KUA itu banyak sekali menikahkan manten di bulan Syawal. Saya minggu kemarin ada 6, ini minggu besok ini ada 7 sehari kan. Jadi luar biasa. Itu bagian sunnah. Itu dalam satu kecamatan, Ustaz. Satu kecamatan aja. Kecamatan. Jadi luar biasa. Ini juga bagian sunnah yang kita kadang belum tahu. Jadi menikah di bulan Syawal bagian sunnah. Tapi ya jangan nikah di bulan Syawal semua. Nanti kalau nikah di bulan Syawal semua kamu juga repot. Nanti KUA ngurusinya juga repot ya. Kemudian tadi yang tentang silaturahmi, Ustaz. Itu hanya budaya kita orang Indonesia saja setelah Lebaran melakukan silaturahmi atau memang itu juga ada sunnahnya, Ustaz? Nah begini, terkait dengan silaturahmi menjadi satu puasa 6 hari, kemudian ada sunnah lagi menikah ini tadi, kemudian ada sunnah-sunnah ini sebetulnya bukan khusus saja di bulan Syawal, tetapi ini bagian syariah yang kalau kita laksanakan di bulan yang mulia ini, kan Syawal termasuk bagian bulan yang mulia nih. Sehabis kita melaksanakan puasa ini kan sesuatu yang luar biasa, silaturahim. Nanti ada juga lagi puasa yang mulbid dan lain-lain. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu monggo dilaksanakan semua. Karena ini masuk bulan Syawal, nanti juga habis Syawal tetap dilaksanakan gitu. Nah, terkait dengan silaturahim, kenapa kok spesial? Karena ini sedikit ada terkait dengan budaya, guys, pengetahuan saya. Karena di masyarakat itu kan kalau habis Ramadan, jiwa orang-orang yang bertakwa itu kan ngelenggono nih. Orang yang selama sebulan dididik untuk puasa Ramadan itu kan menjadi orang-orang yang spesial. Kalau di Al-Quran itu kan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wasa'aru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang takwa ini mereka wujud aktualisasinya gimana? Orang-orang yang suka berinfak baik kala sempit maupun lapang. Orang-orang yang mau menahan emosi atau amarahnya, dan orang yang mau memaafkan kepada orang lain. Nah ini kan dalilnya kan umum. Tetapi kalau di bulan Syawal ini setelah kita Ramadan wujud la'allakum tattaqun, aktualisasi ini kan kita laksanakan dengan kita silaturahim. Ini sudah jadi budaya umum gitu. Bahkan istilah ngetren kita mudik kan? Iya. Nah, mudik silaturahmi ke saudara-saudara yang ada di luar pulau, luar negeri. Iya. Mereka pulang hanya untuk menyempatkan bertemu dengan saudara-saudaranya. Luar biasa. Cuma yang menjadi catatan Mas Khairina, kita kan ada syariah nih. Kalau mudik, kalau bersilaturahim, ya sebisa mungkin kalau non muhrim, bukan muhrim ya,
ya dijagalah gitu loh. Ya, jadi ketika kita bersilaturahmi juga Jangan alangkah membuat lebih kesalahan baiknya baru. ya, jangan buat kesalahan baru, tapi tetap kita perhatikan norma-norma atau aturan-aturan Aturan yang ada di syariat dalam gitu loh. agama kita ya. Kita non muslim kan ya, maaf ya, non muhrim kan. Iya. Kita bukan muhrim, kita jabat tangan itu kan sebenarnya kan enggak boleh. Kita menyentuh aja sebenarnya kan enggak boleh. Makanya kan itu juga harus berhati-hati. Makanya kalau saya siasati, saya Kasih ngapunten. Nah, ya, jadi sebelum mereka itu minta jabat ya, tangan, mengeluarkan kita tangan dulu dahului. biar nanti tidak kecewa karena sudah Iya, mengeluarkan kalau sudah tangan kasihan kan betul ya. kasihan Kan nanti. malu kan gitu kan. Iya. Kita harus seperti itu. Sama juga misalkan di lapangan sehari-hari, misalkan saya waktu di lapangan mau menikahkan masyarakat di bedol itu, Iya. bedol. Jadi nikah yang di luar kantor istilahnya kan bedol. Betul, Jadi iya. nikah dilaksanakan di rumah Di atau di luar kantor tempat yang KUA. dikehendaki di Iya. luar kantor, di luar balai nikah. Itu kan mesti kan saya ketemu dengan masyarakat yang among tamu itu kan Iya. ada laki-laki perempuan. Terus sebelum mereka berdiri dari duduk mereka, begitu saya datang, saya Sudah langsung, memberikan isyarat iya, terlebih dahulu. langsung dari jauh saya udah gini. Mereka nggak jadi mengulurkan tangan, bahkan ada yang perempuan nggak jadi berdiri. Yang berdiri yang cukup yang laki-laki Yang aja. laki-laki. Karena kita mengatur, men-setting bagaimana mereka nggak malu, mereka nggak kecewa, kan nggak menyakiti orang lain. Tetapi ini harus ditegakkan gitu loh. Kalau nggak nanti kita pengennya kita dapat maaf dari saudara, dari keluarga, kita malah nggak dapat maaf dari Allah Ta'ala kan itu kan kita buat kesalahan-kesalahan Ya, baru. malah menjadi dosa baru seperti Dosa itu. baru ya. Oke Ustaz, terkait hal itu Ustaz, mungkin bisa sedikit dipaparkan Ustaz tentang mahram atau muhrim tadi ya. Itu secara garis besar aja mungkin Ustaz ya, biar teman-teman menyimaknya ada gambaran gitu. Oh, yang muhrim dengan saya itu siapa sih yang boleh kita jabat tangani gitu Ustaz. Dan yang tidak boleh itu siapa saja mungkin Yang bisa jelas dikasih yang gambaran umum Ustaz. itu kan yang orang-orang yang boleh kita nikahi. Itu adalah orang yang bagian tidak boleh yang- kita jabat tangannya seperti Ya. itu. Kalau yang muhrim kan ada saudara, Iya. ada Saudara kandung ya. ya saudara. Kemudian kalau yang terkait dengan apa orang tua dari istri itu kan begitu menikah kan orang tua Mertua, sudah iya. enggak itu sudah jadi muhrim bagi kita. Muhrim. Jadi sudah boleh kan itu kan. Kalau ke mertua, kalau kemudian ke adik istri kita mungkin ipar Itu- seperti itu Ustaz? Itu enggak boleh. Ya boleh. Adik kalau- ipar atau kakak ipar mungkin. Sebetulnya tidak boleh, tapi di Sebenarnya tidak masyarakat boleh. kita dianggap itu sudah menjadi Iya, saudara. dianggap seperti kalau adik ipar itu ya adiknya sendiri, Nah, ada yang seperti itu itu. beda, sebenarnya beda. Sebetulnya memang beda. Kita hati-hati, Menurut agama seperti itu ya, beda ya. Ustaz? sebetulnya tidak boleh. Jadi cuma kan itu tadi kita kalah dengan kebiasaan adat di masyarakat tadi, kebiasaan. Makanya sedikit demi sedikit kita coba untuk kurangi. Sebab hal semacam ini beberapa kali saya juga menemukan kasus yang nyuwun ngapunten luar biasa kan, dianggap sombong, dianggap Iya, kemaki dikira gitu kan. sombong, dikira kemaki. Wah, saiki kemaki men gak gelem Gak salaman. gitu. Waduh, pripun. Makanya terkadang ewuh gitu kan. Iya. Terkadang ya saya mungkin dianggap jahat juga oleh saudara-saudara itu kan. Daripada saya buat kesalahan baru, mending toh saya juga nggak pernah bergaul, ya udahlah saya menghindar aja. Lah ya kan Menghindar untuk ketemu. menghindar ya, ketemu yang saya temui yang laki-laki aja, Iya. yang perempuan saya agak menghindar gitu kan. Daripada nanti dicap sombong. Jadi ada ya beberapa mungkin cara ya biar kita itu juga tidak Biar selamat gitu. Kita selamat, kita sendiri selamat, tapi orang lain juga nggak merasa Nggak tersakiti, tersinggung, nggak ya. tersinggung. Itu kan kadang di masyarakat ewuh gitu ngapunten. ya, karena di masyarakat kita memang belum begitu populer untuk ya tentang muhrim dan mahram seperti itu Ustaz. Makanya kalau jenengan Mas Khair, mungkin istri saya udah podo ngertine kan Iya, enak. iya. Ketemu ya udah biasa, yang istri misalkan ketemu dengan istri iya. jenengan, yang kalau saya dengan Sudah jenengan saling selesai, tahu ya, sudah podo enak ngertine. gitu. Tapi kalau Ngertine. salah satu bagian ada yang nggak tahu, Masih awam gitu kadang. mungkin Iya. mikirnya wah ini sombong men nggak belum salaman. Ini sombong tidak mau salaman mungkin ya. Dianggap seperti itu ya, ya. Dan memang semacam itu faktanya. Makanya kalau bisa kita sedikit demi sedikit ya mengurangi lah. Makanya kalau saya sebagai, apalagi kan gini, kadang itu kan masyarakat luas itu kan yang menjadi panutan kan tokoh-tokoh gitu. Tokoh ya. Jadi kita harus Mungkin memberikan ustadz edukasi Ustaz. atau kiai di kampung-kampung di wilayah masing-masing itu. Kalau ngomong tokoh-tokoh aja enggak Seperti ini masalah. tidak masalah gitu. Berarti kan itu boleh kan? Ya enggak boleh kan gitu kan. Kalau
Hukum itu nggak terkait dengan ketokohan ya. Iya. Syariah itu bisa jadi memang beliau memang melakukan itu, ngapunten. Saya pernah tanya, ada salah satu ustadz saya yang waktu diajak salaman masih mau. Lah piye engko nek aku mau. Gusti Jadi Allah kan itu sakit Maha hati. Pengampun. Iya. Nek aku mau, dek engko mucu pindah ning ngene wong liya sing gak cetha. Pindah guru atau ustadz lainnya Iya. sing gak cetha ora malah bahaya. Nek sithik-sithik ngene jek tak kandhani Mas. Suatu ketika mesti ya iso paham. Ning ya sithik-sithik Mas. Jadi beliau niatnya semacam itu. Jadi sebelumnya juga nggak enak, cuma untuk menolak karena beliau tokoh di satu wilayah, dia mau menolak masyarakat yang sowan ke tempat beliau juga nggak enak. Nah nanti terus bagaimana ini jamaah saya? Nek ra sithik-sithik tak kandhani ini sithik-sithik. Kalau mau Nanti mereka dikandani malah langsung meninggalkan total ya. jamaah keluar dari jamaah, akhirnya mereka nggak belajar, malah tambah belajar, Iya. malah dosanya lebih banyak gitu. Iya. Pokoknya saya ini bertahap Mas. Oh nggih pun. Kan ya diskusi dengan beliau. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi niatan itu, ya memang tak akui, saya akui ini salah. Saya masih melakukan kesalahan. Lah kok dinut Mbah? Ya ora, aku kan ngandani alon-alon. Suatu ketika mesti jenengan bakal nemui aku wis ora meneh karo jamaah ini. Tapi kan awal ini jamaah baru, ini pengajian yang saya bentuk baru. Tapi kalau mereka budaya semacam itu terus langsung saya rubah. Mungkin mengikuti sunnah Nabi pada saat Nabi itu melarang masyarakat dulu itu kan minum minuman keras itu kan tidak dilarang langsung, Iya, tidak boleh kan tidak? tidak boleh langsung gitu ya, Pertama nggak bertahap. boleh mendekati. Kemudian Kalau sholat harus tidak mabuk. tidak boleh mabuk. Tapi Lama-lama boleh baru minum yang terakhir dulu. baru diharamkan. Baru Ya, diharamkan. mungkin mengikuti Bertahap pola ini. itu mungkin. Karena melihat kentalnya kebiasaan di masyarakat yang ada. Harus melalui proses seperti itu Oke, menurut bisa beliau. jadi. Ya. Tapi satu sisi juga gini, saya ada juga yang dulu sedikit menantang masyarakat. Pak, berani enggak merubah semacam itu? Dari jenengan itu pernah saya ditegur oleh masyarakat itu. Lah saya sudah mulai biasa. Apa iya kan? Jadi saya sebagai penghulu, saya sebagai kepala KWA. Kalau di lapangan, saya dengan mantan perempuan saya tidak pernah salaman. Diajak salaman saya pernah mau. Saya lebih dulu semacam itu. Sekeluarga besarnya sampai mau datang ke rumah tadi, sejak di depan saya sudah begini. Memberikan gitu kan. isyarat dulu ya. Sudah memberikan isyarat itu dulu. Jadi saya mulai itu. Saya nggak hanya ngomong, tapi saya sudah mulai semacam itu kan. Karena ya di masyarakat itu kan sekali lagi terkadang ketokohan itu menjadi panutan. Hukum itu nomor 2, nomor 3. Nah itu boleh kok kayak gitu. Menganggapnya apa yang dilakukan sama misalkan tokohnya itu ya mungkin di YouTube atau di internet itu saya beberapa kali baca nih. Ada seorang anak seorang kiai ustadz besar yang beliau nggak pakai jilbab. Wah itu aja boleh enggak apa-apa kok. Nah, itu kan enggak jadi panutan. Tidak bisa jadikan panutan. Seperti Gus Bah itu kan ulama yang luar biasa gitu. Yo nek ngono kok jupuk dadekke panutan. Yo panutane syariah tetap kan itu kan. Tapi nek pahamnya itu ya itu berarti pahami dia. Ya udah kan kalau beda paham ya sudah tuh ya. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi nek panutannya soal orang besar, orang gede ya jangan kan. Hukum ya tetap hukum. Harus berlaku secara umum kan itu. Kalau saya setuju yang Gus Bah ngetika kayak itu ya. Mungkin terkait dengan sawal ini Ustaz, ada lagi mungkin sunah-sunah yang lain Ustaz selain yang sudah disampaikan tadi? Yang sampaikan tadi bahwa sunah-sunah yang kemarin kita biasa laksanakan di bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan aja. Tetap kita lanjutkan ya, seperti halnya sholat malam. Itu kan menjadi sunnah kan. Ya kalau kita melaksanakan di bulan Syawal semoga dapat kemanfaatan lebih. Kemudian mungkin sholat duha, ngaji Quran, puasa yaumul bid bagi yang mau puasa di 3 hari di tengah bulan purnama itu kan. Itu laksanakan. Kebiasaan baik puasa yaumul bid itu kalau mau rutin itu juga dalam satu hadis disebutkan sama yang tadi qasamid dahar seperti puasa yang sepanjang tahun. Kalau rutin loh ya. Puasa yaumul bid kalau mau bagi setiap bulannya. Setiap bulannya. Tapi kalau saya sering lupa ya, Jadi monggo kalau mau itu juga ada dalilnya juga kan kalau mau rutin itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Yaumul bid itu kalau yang di kita mungkin sering disebut dengan puasa mutih itu Ustaz ya. Maksudnya mutih 3 hari bulan purnama di bulan purnama itu. Jadi setiap bulan itu.
ada 3 hari untuk kita melaksanakan puasa tadi Ya, yang Fitri. silahkan. Iya. Jadi hal-hal yang sebab sekali lagi itu bagian sunnah yang terkadang kita tinggalkan padahal itu sudah kita laksanakan rutin di bulan Ramadan. Kalau itu dilanjutkan lagi akan menjadi suatu amal ibadah yang luar Oke, biasa. baik. Iya. Jadi hal-hal yang Jadi baik sudah kita jangan mulai ya. ditinggalkan. Jangan Yang ditinggalkan. budaya kalau habis Ramadan ya selesai sudah semuanya, masjid juga sepi lagi, itu ya jangan kan. Iya. Ya kita tetap biasa jamaah di masjid. Nah, Bahkan ini tidak hanya di bulan Syawal tapi bulan-bulan berikutnya di luar Syawal pun juga harus kita lanjutkan terus kan gitu. Jadi tidak banyak kok yang amal ibadah yang khusus di bulan Syawal itu kan sebenarnya tidak banyak. Tapi kita melaksanakan amal-amal yang kemarin Ramadan kita laksanakan, itu dilaksanakan lagi di bulan-bulan berikutnya, paling yang ada itu. Selain yang khusus tadi, yang apa? Yang puasa 6 hari sama nikah. Nikah kan cuma sekali aja. Saya nikah sekali bulan Syawal, selesai kan nggak bisa nikah lagi kan itu kan. Nggak boleh nikah lagi. Oke, kemudian saya sedikit ingat pertanyaan dari teman gitu, Ustaz. Ketika bulan Syawal itu biasanya kan kita itu dalam konteks minta maaf ya yang lenggono tadi. Ya. Itu sebetulnya baik mana sih Ustadz antara apakah memang lebih utama kita meminta maaf setelah Lebaran atau gimana ya teman saya kemarin menyampaikan ini atau sebelum puasa kita minta maaf kepada saudara-saudara kita atau lebih baik setelah Lebaran gitu Ustaz. Jadi ketika kita saling bermaaf-maafan itu baik sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, apakah setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan itu Ustaz? Ketika di syariat gitu. Kewajiban untuk minta maaf itu kan sepanjang waktu. Sebetulnya sepanjang waktu ya Sepanjang Ustaz. waktu. Sama silaturahim itu sebetulnya juga sepanjang waktu. Cuma kadang-kadang kita butuh momen gitu. Butuh momen untuk Loh, bisa berkumpul. kita minta maaf itu kan ya. butuh momen. Iya. Kalau saya saya buat kesalahan ke Mas Khair, Iya. satu saya buat kesalahan, saya langsung minta maaf. Mesti jenengan tanya, lah jenengan salah apa? Iya. Ya toh? Tapi uniknya kalau di bulan Syawal. Syawal itu mesti yang enggak dimintai maaf, enggak mungkin tanya, lah salahmu karo aku apa? Iya. Iya toh? Wis podo-podo, ya wis enggak peduli pokoknya tak ikhlaske semuanya lho. Kan enak sekali itu. Ketika ada momen seperti Ada itu, momen ini. Ini yang kan punya momen yang salah, luar biasa ya, kan. punya salah pun sudah ngelenggono lapang dada untuk meminta maaf. Mengikhlaskan semuanya. Yang dimintai maaf pun juga biasanya lapang dada untuk wis pokoknya semua saya maafkan. Nah, inilah efek manis dari puasa di ayat yang saya sampaikan tadi, wa'afina anin nas tadi. Hasil Memberikan dari maaf puasa kepada hari tadi. puasa, memberi maaf kepada sesama manusia ini kan sesuatu. Jadi tidak usah diminta udah tak kasih maaf. Jadi secara ini kan luar biasa. secara apa namanya tadi? Secara tidak kita sadari setelah kita melaksanakan puasa Ramadan itu ternyata kita meningkat ya. Jadi yang sebelumnya Kelas kita mungkin meningkat ya. Mau memaafkan orang lain itu rasanya berat gitu. Setelah puasa Ramadan, selesai puasa Ramadan kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Kemudian mudah untuk berbagi, mudah untuk sedekah dan ya mudah untuk hal-hal yang kebaikan seperti halnya sholat ke masjid pun jadi ringan seperti itu sih. Ya, Secara bisa kita pahami itu. Lah tadi yang ayat yang saya sampaikan tadi. Iya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra'i. Orang-orang yang yaitu orang-orang orang-orang yang mudah ringan tangan pada saat dia bersedekah di kala lapang maupun sempit. Walkadzimina itu dan orang yang mau mencegah amarahnya kan. Wa'afina 'anin nas dan orang yang memaafkan kepada orang lain. Ini kan efek aktualisasi dari la'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa, yang Allah seru untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, mendekat kepada jannah kan itu kan seluas langit dan bumi kan itu kan. Jadi orang-orangnya ini orang-orangnya efeknya ini tadi. Makanya kalau orang sudah punya efek semacam itu, ya buktinya tadi punya salah. Kalau di luar Syawal mau minta maaf, berarti banyak pertanyaan dari yang dimintai tanya. Lah salahmu apa? Kapan lah? Nggak selesai. Kalau tahu bisa jadi nggak jadi mau beri maaf kan. Tahu ya kesalahannya di Cuma gini, kalau menurut saya yang perlu kita perhatikan terkadang kita sendiri yang minta maaf. Mereka kan nggak tahu kesalahan kita. Kita minta maaf. Mas Khair tidak tahu kesalahan saya ke Mas Khair apa.
Tapi kan mestinya saya tahu kesalahan saya dengan Mas Khair. Iya. Ya toh, orang minta maaf itu kan mestinya sadar. Kalau saya sudah minta maaf Mas Khair nggak tanya ke saya kesalahan saya apa. Sudah memaafkan. Saya kan harus menghormati Mas Khair. Kesalahan yang kemarin saya laksanakan ke Mas Khair, jangan diulang lagi kan itu. Iya, konsekuensinya seperti Ya kan itu. gitu Jangan kan? diulang kembali. Jangan diulang kembali. Lah ini konyolnya kita itu masyarakat kadang maaf. Saya ada satu ketika, saya nggak ceritakan di lokasi dan namanya gitu. Iya. Ada seorang tetanggaan. Ini tetanggaan yang satu itu bisa dikatakan agak resek. Di sini ganggu tonggone wae. Punya rumah dipepet ke temboknya, sampingnya sering gedor-gedor tembok dan lain-lain. Pasang sesuatu di tembok itu Di malam nggak hari. pernah. Iya, pokoknya ganggu aja lah. Nggak pernah izin dan lain-lain. Macam-macam persoalan. Lah ini Sawal juga minta maaf. Iya. Tapi besok lagi habis minta maaf, ya tetap diulang terus gitu kan. Malah merasa mungkin, wah sing ini dosaku sudah Wis hilang gitu kan. ini bikin lagi. Malah bikin lagi. Lah kan aneh itu kan. Ya harusnya kan ngapunten nggih. Nggih. Konsekuensi kita minta maaf, ya yang kemarin itu jangan diulang Jangan lagi diulang gitu. lagi, Loh. gitu. Nggak perlu diperjelas. Wis tak maaf kene salahmu ini kemarin denganku nggak usah diulang lagi, nggak usah. Bagi yang pemberi maaf kan nggak perlu semacam Iya. itu. Wis tak maaf ke, tapi sadarlah kesalahan yang sudah saya maafkan itu ya jangan diulang. jangan Itu diulang kan nggak perlu lagi. diomongke ngapunten nggih. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat Iya, di kita. masyarakat. Tapi kesalahan yang sama itu setelah disawal kita minta maaf, besok diulang lagi. Sama kalau kita tarik dalam lingkungan yang lebih kecil dengan pasangan Keluarga, juga kayak iya. gitu. Wis hari pertama Idul Fitri habis sholat kita pulang minta maaf ke keluarga, tapi besok diulang lagi. Bisa diulang lagi. Yang suami pelit dengan istri, ya tetap pelit terus. Yang istri yang keras pada suami suka bantah, besok bantah lagi. Kan itu waduh gimana ini? Sudah minta maaf diulang kembali. Makanya ini yang perlu kita mungkin kritik ya. Iya. Kritik kita harus kita benahi. Sebab kode etiknya kan itu kita minta maaf supaya maaf ini benar-benar 100% ya kita harus sempurnakan gitu kan. Gimana? Ya kita jangan ulangi lagi kan itu. Sekaligus kita mengevaluasi diri apa yang harus Nggih. tidak kita ulangi lagi. Ya jangan sampai kan itu. Supaya silaturahim ini kita sesama muslim kan kalau hadisnya kan al muslimun akhul muslim ya. Iya. Sesama muslim itu saudara. Tapi tidak sembarang saudara. Karena banyak saudara yang banyak cekcok, saudara yang sering bertengkar kan Iya. itu. Kalau dalam hadis ini kan saudara yang kal bunyanul marsus, seperti susunan bangunan yang saling menguatkan. Nah ini, jadi kalau satu sakit ya seluruh tubuh sakit. Yang kakinya yang kena paku ya awal itu berges infeksi ya seluruh tubuh sakit semua kan itu loh. Ya semacam itu yang diharapkan itu, saling menguatkan. Kalau satu sakit ya bagian saudara yang lain sakit. Kaki sakit ya tubuh yang lain sakit. Respon tubuh kan. Sama juga kalau yang satunya mendapat kebahagiaan, yang lain juga harus ikut senang kan gitu kan. Merasakan harusnya gitu. Kan kalau semacam itu yang diharapkan syariah kan semacam itu. Nah silaturahim itu kan seharusnya yang semacam ini. Bukan kok hanya sekedar silaturahim, formalitas, seremonial, habis itu besok diulang lagi kan gitu loh. Ini menjadi catatan kita bersama monggo ini. Sebab kalau ini nanti kita laksanakan terus, semoga kita menjadi bagian yang Allah panggil pada saat kita didhawuhi perintah puasa gitu. Ya kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan puasa itu kan dengan panggilan yang luar biasa gitu. Iya. Panggilan sayang pada kita didhawuhi puasa, kita melaksanakan puasa, langalakum tatakum. Ujung-ujungnya sebetulnya kan apa? Kalau kita lakukan tatakum, aktualisasi tadi itu bisa kita laksanakan, kita jaga. Bagi orang-orang yang takwa itu kan Allah di surah At-Tolak itu kan banyak memberikan karunia gitu. Iya, nggih. Wa may yattaqillahir-rahmanir-rahim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah memberi jalan keluar setiap persoalan. Allah memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah memberikan kemudahan urusan-urusannya. Bahkan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim ajra. Jadi Allah yukafir itu kan apa? Mengingkari kesalahan-kesalahan kita. Kita punya kesalahan yang banyak, Allah berikan maaf kepada kita kan itu kan? Iya, betul. Dan yu'dzim ajra, Allah melipat gandakan pahalanya untuk kita. Itu kan urutannya kan itu. Skenario-nya Allah untuk kita itu kan enak sekali. Diperintahkan Allah untuk puasa,
Setelah itu mau mengaktualisasikan puasa itu, maka kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, Allah mau memberikan karunia. Kan itu kan? Iya, betul Ustaz. Jadi urutannya itu. Jadi Jangan dibagi tengah aja. kan enggak. Ada rangkaian yang harus kita pahami. Kalau rangkaian dari awal sampai akhir ini dipahami, nanti enak sekali. Kita akan dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita akan enak sekali, nggak ada beban. Iya, betul Ustaz. Sewaktu-waktu dipanggil Allah, insya Allah kita sudah nggak ada masalah. Masalah dengan manusia, masalah dengan Allah. Oke. Tapi ini kadang ringan di lidah. Ya, Tapi ringan diucapkan, prakteknya ya subhanallah. Semoga Allah menguatkan. Ya, semoga Amin. Allah memudahkan Menguatkan kita untuk melaksanakan ini kan, menjaga. Kan kita kan biasa dapat anugerah. Iya. Tapi menjaga anugerah itu kadang memang luar biasa susahnya gitu kan. Mendapatkan mungkin lebih mudah, tapi Lebih menjaganya mudah. yang mungkin akan lebih sulit daripada mendapatkannya. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya, monggo ya. Oke, untuk pembicaraan kita mengenai Syawal ini Ustaz, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang ingin saya tanyakan, tapi karena ini terbatas durasi Ustaz. Oh, iya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri Ustaz, mungkin ada yang ingin Ustadz sampaikan atau simpulkan atau Ustadz pesankan kepada saudara-saudara kita yang menyimak podcast kita. Oh iya. Begitu Ustadz, sebelum kita akhiri. Ini sebenarnya bukan pesan saya tapi pesan syariah. Iya. Jadi mari kita melaksanakan dawuh Allah ini dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam itu kan ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kita saling menasihati terkait dengan kebenaran dan kesabaran gitu. Nah itu cobalah kita terima, sebab inilah jalan kita istiqomah dalam ketakwaan. Ada saudara kita yang mau mengingatkan lah ini. Bisa jadi saudara ini ya pasangan kita atau keluarga kita atau teman kita lah ini. Pada saat kita diberikan nasihat, terima aja lah. Terima saja. Kalau itu baik, siapapun itu yang memberi nasihat, tidak usah diperdulikan. Tidak perlu orang kita lihat siapa. Nasihatnya itu baik, ya kita jalankan itu aja. Insya Allah itu nanti kita akan lebih selamat. Mungkin itu aja kan. Sebab godaan di luar itu mungkin di sini saya ngomong semacam saya keluar nanti sudah ada godaan baru lagi. Kan gitu loh. Jadi monggo. Tapi insya Allah dengan kita mau melaksanakan itu, insya Allah nanti kita akan lebih terjaga kan. Iya, betul Ustaz. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Ustadz untuk bisa datang ke podcast kita ngobrol-ngobrol tentang puasa Syawal dan lain sebagainya tadi. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Oke, kita tutup dulu Ustadz untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman sudah menyimak podcast kita, podcast Iman bersama saya Saiful Khair dan Bapak Ustadz Habib, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.